Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hollow Man, dan film ini dirilis pada tahun 2000. Singkat ceritanya, film ini mengisahkan tentang sebuah kelompok peneliti yang tengah melakukan riset. Kelompok penelitian tersebut meneliti sebuah serum yang mampu membuat objek yang disuntikannya bisa menghilang atau tidak terlihat. Lalu, bagaimanakah keseluruhan cerita film ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan adanya seorang pria berprofesi sebagai ilmuwan yang bernama Sebastian. Ketika itu, Sebastian yang sedang menyelidiki suatu penelitian, dirinya mempunyai beberapa anggota yang terdiri dari 6 orang. Di antaranya Frank, Janice, Sarah, Matt, Linda, dan Carter. Mereka semua sedang meneliti bagaimana membuat serum yang bisa membuat suatu objek menghilang atau tidak bisa terlihat. Usut punya usut, ternyata penelitian ini dilakukan atas perintah pihak militer. Nantinya, jika penelitian ini berhasil, maka serum itu akan dikirimkan ke pihak militer tersebut. Singkat ceritanya, ternyata kelompok Sebastian ini sudah membuat serum tersebut. Namun mereka semua masih belum menemukan solusi anti serumnya. Artinya mereka masih belum bisa menemukan serum yang bisa membuat objeknya kembali terlihat. Namun kemudian dengan kecerdasannya Sebastian pun dapat menemukan solusi yang dimana saat itu terdapat seekor gorila yang tidak terlihat dapat terlihat kembali. Kemudian karena mereka semua berhasil menemukan caranya, akhirnya mereka semua merayakan keberhasilan dengan makan bersama. Ketika itu, yang dimana Sebastian masih menyimpan perasaan terhadap Linda, yang ternyata Linda ini adalah mantan kekasihnya. Dan lalu Sebastian mengajaknya ke suatu rooftop. Di sana, Sebastian pun mengajak Linda untuk kembali menjalin hubungannya yang dahulu kandas. Namun sayangnya, Linda pun menolak dikarenakan Linda sudah mempunyai kekasih yang baru. Mendengar hal itu, Sebastian pun merasa kecewa dan sedih. Selanjutnya, scene berpindah memperlihatkan Sebastian sedang menghadiri rapat besar bersama pemimpin militer. Di sana, Sebastian mengatakan bahwa dia dan timnya sudah berhasil membuat serum yang dimaksud yaitu membuat objek tidak bisa terlihat atau menghilang ke seekor gorila. Namun di situ, Sebastian menyembunyikan atau tidak menceritakan semuanya, yang mana ketika itu ia dan timnya juga berhasil membuat anti serum suatu objek dapat terlihat kembali seperti sedia kala. Sebastian mempunyai suatu alasan mengapa ia tidak memberitahu semuanya kepada pihak militer. Sebastian beranggapan serum tersebut dapat dibilang berhasil ketika serum disuntikan terlebih dahulu ke manusia. Dan ia pun mengatakan juga bahwa ia sendiri yang akan menjadi bahan eksperimen serum tersebut. Singkat cerita, Sebastian dan timnya pun melakukan eksperimen yang dimana tim Sebastian melakukan eksperimen ini tanpa adanya izin dari pihak manapun ataupun militer. Ketika serum tersebut sudah disuntikan ke tubuhnya Sebastian, ia pun merasa sakit yang sangat amat luar biasa. Tidak lama dari itu, tiba-tiba saja tubuh Sebastian pun kini yang terlihat hanya tulang-tulang tubuhnya saja. Yang secara perlahan, tulang-tulang tubuhnya itu pun ikut tidak terlihat. Ternyata eksperimennya berhasil, Sebastian pun tidak terlihat seperti apa yang ia bicarakan sebelumnya. Dan Sebastian pun langsung dipindahkan ke suatu ruangan khusus. Ketika Sarah yang sedang mengawasi Sebastian pun dirinya malah tertidur. Dan disinilah dimulai sifat buruk Sebastian yang ketika itu dirinya keluar dari ruangan tersebut dan melakukan aksi sang brutnya kepada Sarah. Sebastian membukakan kancing pakaiannya Sarah. Bahkan Janice yang saat itu sedang pergi ke toilet pun diganggu oleh Sebastian yang sang brut. Usut punya usut, ternyata Sebastian melakukan eksperimennya kepada dirinya sendiri karena dirinya mempunyai ide yang dimana ia dapat melakukan segalanya tanpa diketahui siapapun.
Singkat cerita, scene diperlihatkan ketika Sebastian hendak ingin disuntik anti serum agar terlihat kembali. Namun sayangnya ketika serum tersebut disuntikan, lagi dan lagi Sebastian merasa sakit yang luar biasa hingga mengakibatkan dirinya pingsan seketika. Ternyata serum yang disuntikan kepada Sebastian itu tidak berlaku kepada manusia, yang pada akhirnya mengakibatkan Sebastian pun menjadi transparan lagi. Mengetahui hal itu, tim Sebastian pun akhirnya mempunyai ide yang dimana mereka semua membuat sebuah kostum yang bertujuan agar mereka semua dapat melihat Sebastian. Singkat cerita, karena Sebastian sudah jenuh di dalam ruangan khusus, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, Sebastian pun tidak sengaja melihat tetangganya yang merupakan seorang wanita. Lagi dan lagi, karena Sebastian mempunyai sifat yang sangbrut, ia pun memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya, yang dimana ia melakukan adegan mantap-mantap ke wanita tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Linda ke rumah Sebastian, karena ketika itu tim Sebastian tidak menemukan keberadaannya. Hal itulah yang membuat Linda mengunjungi rumahnya Sebastian. Benar saja, di situ Linda hanya menemukan sebuah kostumnya saja. Tidak lama dari itu, Linda yang sudah kembali di tempat penelitian mengabari kepada rekan-rekannya. Secara bersamaan juga, Sebastian pun datang dan mengatakan bahwa dirinya hanya mengambil barang yang saat itu ada di rumahnya. Bahkan ia pun mengatakan karena dia pemimpin dari kelompok itu, ia beranggapan bahwa semua yang ia lakukan tidak perlu meminta izin kepada rekan timnya. Mendengar hal itu, Linda pun membantah dan mengatakan bahwa jika Sebastian melakukan perilaku yang tidak senonoh, ia akan memberitahu segalanya kepada pihak militer. Beberapa saat, semua percobaan untuk mengembalikan Sebastian masih belum membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, Sebastian yang merasa nyaman dengan keadaannya sekarang mencoba untuk pergi dari ruangan khusus dan langsung menuju ke rumah Linda. Namun sayangnya, Sebastian melihat dengan adanya Matt dan Linda yang saat itu sedang melakukan adegan mantap-mantap. Melihat hal itu, Sebastian yang merasa sakit hati, ia mencoba untuk mengganggu Linda dan Matt dengan memecahkan kaca jendelanya. Linda dan Matt yang merasa curiga pun mencoba untuk menghubungi Frank agar melihat keberadaan Sebastian di ruangan khusus. Namun karena Sebastian orang cerdas, Sebastian sudah merusak sistem CCTV yang memantau dia di ruangan khusus. Kemudian Frank mengatakan bahwa saat ini Sebastian masih di dalam ruangan khusus tersebut. Selanjutnya, ketika Sarah sedang mengecek salah satu anjing bahan eksperimennya tewas tanpa penyebab, dan Sarah pun beranggapan bahwa kematian anjingnya dilakukan oleh Sebastian. Singkat cerita, pada malam hari ketika Linda sedang beristirahat di rumahnya, ia pun kembali diganggu oleh Sebastian. Karena hal itu, Linda yang sudah muak dengan perilaku Sebastian akhirnya mencoba untuk melaporkan kepada pihak militer. Tidak lama kemudian, Linda yang sudah bersama petinggi militer yang bernama Howard Kramer, dan ternyata secara diam-diam Sebastian mengikuti Linda sampai ke tempat mereka. Lalu tidak lama dari itu, Linda pergi dari kediaman Howard karena panik. Disinilah Sebastian pun membunuh Howard. Singkat cerita, yang dimana Linda sedang menghubungi Howard, dirinya tidak ada respon. Dan ia pun terkejut dikarenakan Howard dinyatakan tewas yang padahal sebelumnya dirinya sudah bertemu dengannya. Karena hal tersebut, Matt mencoba menghubungi Carter, namun karena Sebastian juga sudah merusak jaringan komunikasi telepon, Matt pun tidak dapat menghubungi Carter. Bahkan semua jaringan atau saluran dari laboratorium sudah dirusaki oleh Sebastian. Karena hal tersebut, timnya berencana untuk menghentikan Sebastian ini. Di sana, Sebastian yang sudah mempunyai niatan untuk membunuh para timnya, akhirnya ia pun membunuh Janice dengan mengikat lehernya menggunakan sebuah tali, dan akhirnya Janice pun tewas seketika. Kemudian, karena Sebastian merasa dirinya tidak bersalah, ia pun dengan beraninya melaporkan melalui saluran radio yang dimana ia mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh Janice. Karena semua tim benar-benar sudah muak, akhirnya mereka semua pun membagi tugas yang dimana Sarah, Linda, dan Frank mengawasi pergerakan dari Sebastian, sedangkan Matt dan Carter mencari keberadaan Sebastian secara langsung. Namun usaha dari Carter dan Matt dapat dilawan oleh Sebastian yang mengakibatkan Carter pun mengalami luka fatal karena tersengat oleh setruman listrik di kepalanya. Di sana, Linda yang merasa khawatir dengan keadaan Matt, dirinya mencoba untuk menolong Matt.
Berbeda dengan Frank dan Sarah yang ingin membantu Carter yang terlihat sudah sekarat. Dengan sigap, Sarah pun mencoba mengambil beberapa alat medis di suatu ruangan. Lagi dan lagi, Sebastian mencoba membunuh Sarah yang saat itu dirinya sedang sendiri, dan tentunya Sebastian pun berhasil membunuh Sarah. Di sana, Linda dan Frank yang merasa khawatir dengan keadaan Sarah karena dirinya tak kunjung datang, kemudian mencoba untuk menghampiri ke ruangan medis, dan benar saja mereka berdua pun melihat sebuah mayat yang dimana mayat itu adalah Sarah. Lagi dan lagi, Sebastian yang memanfaatkan dirinya tak dapat dilihat, secara diam-diam dapat membunuh Frank dengan menusuk perutnya dari arah belakang. Lalu, tidak sampai di situ, Linda yang terkurung di ruangan tersebut akhirnya dikunci oleh Sebastian, lalu menaikkan suhu di ruangan itu agar Linda tewas di dalam. Dengan berbagai cara, Linda pun akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu. Di sana, Sebastian yang masih beranggapan bahwa si Linda masih di dalam ruangan tersebut, kini mencoba untuk membunuhnya dengan meledakkan ruangan itu. Setelah itu, Sebastian langsung pergi menggunakan sebuah lift. Kemudian ketika itu, usaha Sebastian untuk mencoba melarikan diri kini digagalkan oleh Linda, yang dimana Sebastian dibakar hidup-hidup oleh Linda. Namun di situ Sebastian berhasil selamat, lalu akhirnya membalas perilaku Linda dengan memukulnya dari arah belakang. Di situ, Matt ternyata masih hidup. Dirinya mencoba untuk menolong kekasihnya dengan memukul Sebastian, yang dimana saat itu Sebastian dapat terlihat dikarenakan dirinya dibasahi oleh sebuah air yang keluar dari pipa laboratorium, dan akhirnya Sebastian pun tewas seketika. Kini tinggal Matt dan Linda yang tersisa. Mereka baru menyadari bahwa Sebastian telah menaruh sebuah bom mencoba untuk melarikan diri menggunakan tangga darurat. Ketika hendak menaiki tangga, Linda pun tergores oleh sebuah lift yang melaju dengan sangat kencang hingga membuat dirinya terluka. Setelah itu, ia pun masih berusaha untuk menaiki tangga daruratnya. Namun sayangnya, Sebastian ternyata belum tewas. Kemudian, Sebastian dapat menangkap kaki Linda dan membuat mereka berdua terjatuh di atas atap lift. Lalu, di saat Sebastian ingin mengecup Linda dengan secara diam-diam, Linda akhirnya menarik tali tuas lift yang membuat lift beserta Sebastian pun terjatuh ke bawah dan terbakar di dalam. Beruntungnya nyawa Linda terselamatkan karena Matt dengan sigap menangkap Linda yang ikut terjatuh. Di akhir film, Linda dan Matt yang berhasil selamat atas kejadian semua itu, kini mereka dievakuasi dari gedung tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah cerita tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.